Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai moderator jalannya presentasi mekanika tanah dengan materi Soil Classification and Index Properties of Soil. Tujuan dari pembuatan PPT ini yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika tanah, dan video presentasi ini untuk memenuhi tugas PTS mekanika tanah. Kami dari kelompok ganjil dengan anggota yang pertama saya sendiri Johan Putra Bagaskara dengan NPM 2040301003. Yang kedua ada Amanda dan Prasiska dengan NPM 2040301001. Yang ketiga Mita Rembok dengan NPM 2040301023. Kemudian yang keempat ada Siti Mariam dengan NPM 2040301045 dan Dewi Putri Anggriani dengan NPM 2040301035. Pada presentasi hari ini kami menjelaskan tentang sub pembahasan yang pertama, yakni Soil Classification, yang terdiri dari General Soil Classification Purposes, Various Types of Tests, yang terdiri dari Self Analysis, Hydrometer Analysis, dan Distribution Curve. Kemudian ada Soil Classification System, yang terdiri dari USGS dan AAS-HETO. Kemudian subpembahasan yang kedua, yakni Index Properties of Soil, di mana mencakup soil composition, basic definition and pest relations. Kemudian ada Relative Density, Atterberg Limits and Consistency Index, Activity, dan Soil Structure. Subpembahasan yang pertama yakni Soil Classification. General atau umumnya, A. Mengapa kita perlu mengklasifikasikan tanah? Nah, di sini untuk menggambarkan berbagai jenis tanah yang ditemui di alam secara sistematis dan mengumpulkan tanah yang memiliki sifat fisik yang berbeda dalam kelompok dan unit. Kemudian, persyaratan umum dari sistem klasifikasi tanah ini yang pertama bisa dilihat berdasarkan metode ilmiah atau based on a scientific method. Kemudian ada klasifikasi simple or simple, permit dengan tes visual dan manual atau permit classification by visual and manual test. Kemudian jelaskan properties teknik tertentu atau describe certain engineering properties dan harus diterima oleh semua insinyur atau should be accepted to all engineers. Yang C yakni berbagai sistem klasifikasi tanah. Berbagai sistem klasifikasi tanah, yang pertama ada sistem klasifikasi tanah geologi or geology soil classification system, kemudian sistem klasifikasi tanah agronomi atau agronomic soil classification system, yang ketiga ada classification textual soil atau USDA, yakni sistem klasifikasi tanah tekstur. Kemudian ada American Association of States Highway Transportation Official System atau yang bisa disebut dengan AAS-HTO. Kemudian ada sistem klasifikasi tanah terpadu atau Unified Soil Classification System atau bisa disingkat sebagai USGS. Kemudian ada American Society untuk pengujian dan sistem material atau bisa disebut dengan American Society for Testing and Material System dan disingkat sebagai ISTM. Dan yang terakhir ada sistem agen penerbangan federal atau Federal Aviation Efficiency System atau bisa disingkat dengan FAA. Kemudian subpembahasan yang kedua yakni tujuan klasifikasi tanah atau Soil Classification Purposes yang dijelaskan oleh Saudari Mita Rembok. Kepada Mita Rembok dipersilahkan. 2. Tujuan klasifikasi tanah. Adapun pengertian dari klasifikasi tanah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membedakan sifat-sifat tanah satu sama lain dan mengelompokkan tanah ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan atas kesamaan sifat yang dimiliki. Adapun tujuan dari klasifikasi tanah ada 4, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku suatu tanah. Kedua, menyusun pengetahuan tentang tanah secara sistematis. Ketiga, mengetahui hubungan masing-masing individu tanah satu sama lain. Keempat, mengelompokkan tanah untuk tujuan yang lebih praktis dalam hal memprediksi sifat-sifat tanah, memprediksi produktivitas tanah, dan lain-lain. Dasar klasifikasi tanah ada 2, yaitu plastisitas tanah dan ukuran butiran.
Plastisitas adalah kemampuan butir-butir tanah halus untuk mengalami perubahan bentuk tanpa terjadi perubahan volume atau pecah. Tujuan dari penentuan plastisitas tanah adalah untuk menentukan dua kondisi sifat tanah utama, yaitu batas cair dan batas plastis. Yang kedua, ukuran butiran. Ada 4 jenis tanah berdasarkan ukuran butirannya, yaitu yang pertama, batu kerikil, kedua pasir, ketiga lanau, keempat lempung. Batu kerikil dan pasir dikenal sebagai golongan bahan-bahan yang berbutir kasar atau tidak kohesif, sedangkan lanau dan lempung dikenal sebagai golongan bahan-bahan yang berbutir halus atau kohesif. Yang ketiga, various types of test. Di sini untuk tipe-tipe various testnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sleeve analysis, kemudian yang kedua hydrometer analysis, dan yang ketiga distribution curve. Jenis tes untuk mendapatkan ukuran butiran menggunakan analisa atau tes ayakan dan analisa tes hydrometer. Kemudian untuk analisa ayakannya, ayakan yang dipakai yaitu ayakan US standar dan dasarnya menggunakan ukuran lubang ayakan. Kemudian untuk analisa hydrometer menggunakan alat hydrometer. Untuk dasar-dasarnya menggunakan prinsip sedimentasi dari butiran tanah di dalam air. Yang pertama, analisa ayakan atau sleeve analysis. Di sini disuguhkan tabel dengan nomor ayakan dan diameter lubang ayakannya, diameternya diameter milimeter. Catatannya ayakan nomor 4. Berarti dalam 1 inci persegi ada 4 lubang. Kemudian, gambar ayakan US standar, itu yang pertama bisa dilihat ini, gambarnya ada gambar ayakannya seperti ini. Kemudian ada analisa hydrometer. Analisa hydrometer ini faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan mengendapnya yaitu bentuk, ukuran, berat, dan butiran tanah. Nah, di sini analisa hydrometer menggunakan ASTM soil hydrometer atau alat hydrometer yang tertera pada gambar, kemudian menggunakan gelas ukur atau hydrometer jar. Nah, sketsa alat hydrometer dan alat hydrometer di dalam gelas ukur yang berisi tanah yang sudah dicampur dengan cairan standar menggunakan percobaan hydrometer di laboratorium mekanika tanah bisa dilihat gambarnya seperti berikut. Jadi ini berupa sketsa alat hydrometer yang sudah berisi tanah. Nah, ini dicampur dengan cairan standar. Kemudian yang ketiga, kurva distribusi ukuran butiran atau grain size distribution. Nah, di sini hasil analisa ayakan dan analisa hydrometer digambarkan dalam kertas semilok. Kertas semilok itu contohnya seperti pada gambar ini. Gambar kertas semilok untuk menggambarkan hasil analisa ayakan dan hydrometer. Di sini sudah diklasifikasikan menurut gravel, sand, dan fines. Untuk sandnya coarse, medium, fine. Untuk finesnya silt dan clay. Di sini ukuran butirnya menggunakan milimeter. Kemudian kurva hasil tes diberikan dalam kurva distribusi ukuran butiran atau grain size distribution, di mana gambar kurvanya seperti berikut. Gambar kurva distribusi butiran atau grain size distribution menggunakan ukuran butiran milimeter dengan gravelnya 2,89%. Kemudian untuk sandnya, coarse, medium, fine-nya 77,12%. Untuk fine-nya, silt dan clay-nya, untuk silt-nya 12,50% dan clay-nya 7,50%. 3 parameter dapat ditentukan dari kurva grain size distribution, di mana cara menentukan D10, D30, dan D60-nya sebagai berikut. Untuk D60 itu kita bisa lihat di sini sebagai contoh ukuran butir mm-nya terdapat di kurva seperti ini. Jadi dari tabel tersebut kita gambar kurva grain size distribution-nya yang telah diketahui. Jadi bisa dilihat persen lolosnya dan ukuran butirnya milimeter. Untuk ukuran detektif D10, berdiameter butiran di mana 10% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut.
Nah, koefisien keseragamannya bisa disebut CU, sedangkan koefisien gradasinya bisa disebut dengan CC. Dengan rumus CU sama dengan D60 dibagi D10, untuk CC-nya koefisien gradasinya D30 pangkat 2 dibagi D60 dikali D10, di mana D30 itu diameter butiran untuk 30% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Nah, sedangkan D60 diameter butiran di mana 60% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Maka didapat kurva mechanical analysis graph-nya seperti berikut. Untuk D60, D30, dan D10-nya. Untuk D10-nya didapat 0,15 mm, D30-nya 0,4 mm, dan D60-nya 0,8 mm, menggunakan rumus yang tadi yang sudah diketahui. Selanjutnya materi 4, yakni sistem klasifikasi tanah atau soil classification system yang dijelaskan oleh Dewi Putri Anggriani. Kepada Dewi Putri Anggriani dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Putri Anggriani, NPM 2040301035, lokal A1, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menjelaskan sistem klasifikasi tanah, Soil Classification System. Sistem klasifikasi yang dipakai, 1. USGS, Unified Soil Classification System, gambar 3.7 dan tabel 3.1, 2. ASTO, American Association of State Highway and Transportation Official, gambar 3.9 dan tabel 3.2. Berikut persamaan USGS dan ASTO. 1. Klasifikasi tanah dengan sistem USGS dan ASTO menggunakan dasar yang sama, yaitu ukuran butir dan tanah, plastisitas tanah. 2. USGS dan ASTO memisahkan tanah ke dalam dua kategori, tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus. Berikut perbedaan USGS dan ASTO. Uraikan perbedaan. 1. Tanah dikatakan berbutir kasar bila USGS lolos ayakan nomor 200 lebih kecil dari 50%, ASTO lolos ayakan nomor 200 lebih kecil dari 35%. 2. Ayakan yang dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil, USGS-nya ayakan nomor 4, ASTO ayakan nomor 10. 3. Perbedaan tanah 2 yang gravelly, sandy, silty, dan clay soil. USGS dibedakan secara jelas, ASTO tidak dibedakan. 4. Klasifikasi untuk tanah organik, OL, OH, VT, kemudian ASTO tidak diberikan. 5. Arti dari simbol tanah, USGS, lihat penjelasan, ASTO tidak ada. USGS Unified Soil Classification System. Berikut penjelasan dua simbol huruf pada USGS. 1. Huruf pertama menggambarkan komponen utama dari tanah, yaitu A. Tanah berbutir kasar, B. Tanah berbutir halus, C. Tanah organik, D sama dengan gravel atau kerikil, S sama dengan sand atau pasir, M sama dengan silt atau lanau, C sama dengan clay atau lempung, O sama dengan peat. Kemudian huruf kedua menggambarkan keadaan tanah. A. Bergradasi baik atau well graded, dalam kurung W. B. Bergradasi jelek atau poorly graded, dalam kurung P. C. Tercampur lanau atau kelanauan, atau silty, dalam kurung M. B. Tercampur lempung atau kempungan atau clay, dalam kurung C. E. Mempunyai plastisitas rendah atau low plasticity, dalam kurung L. F. Mempunyai plastisitas tinggi atau high plasticity, dalam kurung H. 1. Sistem klasifikasi tanah USGS Run-Sheet Analysis. Lebih kecil 50% pas 200,
Cek persen gravel sama dengan A lebih besar B gravel dalam kurung G. Cek persen sen sama dengan B, A lebih kecil dari B, sen dalam kurung S. Lebih besar B, lebih besar 50%, pas 200, use plasticity card dalam kurung void 3.8, soil dalam kurung M, organic dalam kurung O, or clay dalam kurung C. Berikut gambar 3.7a sistem klasifikasi USCS. Keterangan tambahan untuk G atau S. Bila lebih kecil 50% lolos ayakan 200 tanah berbutir kasar, G gravel atau S dalam kurung sen, cek persen gravel atau kerikil sama dengan persen tertahan pada ayakan 4 sama dengan 100% dikurang persen lolos ayakan 4 sama dengan A persen. Cek persen sen atau pasir sama dengan persen lolos ayakan 200 dikurang persen lolos ayakan 4 sama dengan B persen. A lebih besar B, G. A lebih kecil dari B, di bawahnya ada S. Kemudian G lebih kecil 5%, pas 200, GW, GP, use gradation curve to design it. 5 dikurang 12%, pas 200, GW, GC, GW dikurang GM, GV dikurang GC, GP dikurang GM, use gradation curve to design it. Lebih besar 200%, pas 200, GC, GM, GC dikurang GM, use gradation curve and plus TCT card to design it, GB 3.8. Berikut gambar 37B sistem klasifikasi USCS untuk gravel atau kerikil. Di sini ada tabel 3.1a USCS gravel dalam kurung G kerikil. S lebih kecil 5%, pas 200, SW, SP, use gradation curve to design it. 5 dikurang 200%, pas 200, SW dikurang SC, SW dikurang SM, SP dikurang SC, SP dikurang SM, use gradation curve to design it. Lebih besar 12%, pas 200, SC, SM, SC dikurang SM, use gradation curve and plus TCT card to design it. Gambar 3.7C sistem klasifikasi USCS untuk sen atau pasir. Site organic or clay. LL lebih kecil 50%, LLR lebih kecil 0,75 OL. LLR lebih besar 0,75, LLNPL plot below align ML. LLNPL plot in shaded area CL dikurang ML. LLNPL plot above align CL. LL lebih besar 50%, LLR lebih kecil 0,75 OH. LLR lebih besar 0,75, LLNPL plot below align MH, LLNPL plot above align CH. Berikut gambar 3.7D sistem klasifikasi USCS untuk lanau, organik, dan lempung. Kemudian gambar 3.8 plus TCT card. Lalu di sini ada gambar tabel 3.1C USCS silt or clay fit. Tabel 1.6 sistem klasifikasi tanah unified. Kemudian di sini ada gambar 1
2.27 diagram alir sistem klasifikasi unified. ASTO America Association of State Highway and Transportation Official. Berikut urutannya. Di sini ada gambar 3.9 flow chart showing the ASTO classification system. Tabel 3.2a ASTO. Kemudian ada tabel 3.2b ASTO lanjutan tabel 1.7 sistem klasifikasi ASTO. Yang terakhir di sini ada komposisi tanah, soil composition. Tanah terdiri dari butiran tanah yang padat atau soil. Fase diagramnya berada di paling bawah. Sedangkan air dalam kurung water berada di atas tanah yang padat. Kemudian udara atau air berada fase diagramnya berada paling atas. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dian Prasiska dengan NPM 2040303101. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu yang kelima, yaitu Basic Definition and Phase Relation. Jadi, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran, mineral-mineral padat yang tidak terikat secara kimia satu sama lain dari bahan organik yang telah melapuk atau yang berpartikel padat. Jadi, rumus dari volume yaitu VT sama dengan VA ditambah VW ditambah dengan VS. Turunannya kita turunkan menjadi V dikali dengan V sama dengan V dikali A ditambah V dikali dengan W. Kita turunkan lagi, VT sama dengan V dikali dengan V ditambah dengan V dikali dengan W. Dengan rumus berat yaitu WT sama dengan WA ditambah dengan WW ditambah dengan WS. Kita turunkan lagi yaitu omega T sama dengan W ditambah dengan WS. Lanjut di hubungan volume. Jadi yang pertama ada namanya angka pori atau disebut juga dengan volume rongga dengan volume butiran. Angka pori ini disimbolkan dengan E, yaitu perbandingan antara volume rongga dengan volume butiran. Dengan rumus E sama dengan volume dikali dengan volume dibagi dengan Vs-nya. Yang kedua yaitu porositas atau disimbolkan dengan N adalah perbandingan antara volume rongga dengan volume total yang dinyatakan dalam persen, yaitu disimbolkan dengan N sama dengan V dikali dengan V dibagi dengan V dikali dengan 100%. Lanjut hubungan angka pori E dengan porositas, yaitu E sama dengan N dibagi dengan 1 dikurang dengan N. Dengan N sama dengan E dibagi dengan 1 ditambah dengan E. Lanjut di derajat kejenuhan disimbolkan dengan SR. Jadi derajat kejenuhan adalah perbandingan antara volume air dengan volume total rongga pori tanah. Biasanya dinyatakan dalam proses SR sama dengan V dikali dengan W dibagi dengan V dikali dengan V dikali 100%. Bisa kita lihat di situ. Jadi di situ terdapat gambar. Lanjut di kadar air atau omega C. Jadi kadar air adalah perbandingan antara berat air dengan berat butiran padat dinyatakan dalam persen. Omega C sama dengan omega W dibagi dengan omega S dikali dengan 100%. Lanjut yaitu berat volume sama dengan berat volume basa atau Y. Lanjut, jadi berat volume adalah perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dengan volume total tanah, satuannya bisa gram per sentimeter kubik atau ton per meter kubik. Dengan rumus Y sama dengan W dibagi dengan V. Lanjut yaitu di berat volume jenuh atau Y0 adalah berat volume tanah sudah sepenuhnya terendam oleh air atau posisinya berada di bawah muka air tanah. Jadi
Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu berat volume efektif atau Yaksen. Jadi, berat volume efektif adalah berat volume tanah jenuh dikurangi berat volume air. Berat volume air adalah 1 ton per meter kubik. Dengan rumus Y aksen sama dengan Y1 dikurang dengan Y air. Kita lanjut di berat volume kering atau YD sama dengan YDRY. Jadi berat volume kering adalah perbandingan antara berat butiran tanah kering dengan volume total tanah. Satuannya bisa gram per sentimeter kubik atau ton per sentimeter per meter kubik. Dengan rumus YD sama dengan WS dibagi dengan V. Jadi turunannya bisa kita lihat sebagai berikut. Lanjut di berat jenis atau GS. Adalah perbandingan antara berat jenis maksudnya perbandingan antara berat volume butiran padat dengan berat volume air pada temperatur 4 derajat Celcius. Dengan disimbolkan dengan GS dengan rumus GS sama dengan YS dibagi dengan YW. Lanjut di materi selanjutnya yaitu ada relatif density. Jadi terdapat rumus. Yang persamaan pertama yaitu YW sama dengan W dikali W dibagi dengan V dikali dengan M. Menjadi V dikali W disama dengan W dikali W dibagi dengan Y dikali W. Itu persamaan 1 diturunkan lagi. Jadi YS-nya sama dengan W dikali S dibagi dengan V dikali S. Untuk VS sama dengan 1, jadi VS sama dengan W dikali dengan S. Jadi turunannya bisa kita lihat sebagai berikut. Ada namanya berat volume. Jadi berat volume bisa juga kita lihat turunan rumusnya. Ada juga namanya berat V kering atau disimbolkan dengan YD. Jadi YD sama dengan W dikali dengan S dibagi dengan V. Jadi sama dengan D dikali S dikali Y dikali W sama dengan dibagi dengan 1 ditambah E. Untuk derajat kejenuhan atau SR sama dengan V dikali dengan W dibagi dengan V dikali dengan V sama dengan bisa kita lihat langsung di situ. Untuk nilai SR dikali dengan E sama dengan W dikali C dikali dengan G dikali dengan S. Lanjut lagi di berat volume tanah jenuh atau YSAT, yaitu YSAT bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut. Atau YSR-nya sama dengan 1, berarti E-nya sama dengan W dikali C dikali dengan GS. Lanjut di Y1 sama dengan E dikali Y dikali E ditambah GS YW dibagi dengan 1 ditambah E dengan E tambah GS per 1 ditambah E YW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, NPM 2040301045. Saya akan menjelaskan tentang konsistensi dan plastisitas. Apa itu konsistensi? Konsistensi adalah salah satu sifat fisika tanah yang menggambarkan ketahanan tanah pada saat memperoleh gaya atau tekanan dari luar yang menggambarkan bekerjanya gaya kohesi dan adhesi dengan berbagai kadar air yang diberikan. Contohnya, apabila tanah berbutir halus mengandung mineral lempung, maka tanah tersebut dapat diremas tanpa menimbulkan retakan. Sifat kohesif ini disebabkan karena adanya air yang terserap di sekeliling permukaan dari partikel lempung. Bila mana kadar airnya sangat tinggi, campuran tanah dan air akan menjadi sangat lembek seperti cairan. Berdasarkan kadar airnya, tanah digolongkan dalam kondisi padat, semi padat, plastis, dan cair. Terjadi transisi dari keadaan padat ke keadaan semi padat, didefinisikan sebagai batas susut. Kadar air di mana transisi dari keadaan semi padat ke keadaan plastis dinamakan batas plastis, dan keadaan plastis ke keadaan cair dinamakan batas cair. Batas cair atau LL. Batas cair adalah kadar air tanah pada batas cair dan batas plastis atau kadar air maksimum di mana tanah memiliki geser minimum, yaitu pada ketukan ke-25 ditentukan dengan melakukan percobaan. Sesudah 25 pukulan yang dilakukan sebanyak minimum 4 kali, percobaan dengan kadar air yang berbeda dan jumlah pukulan antara 15 sampai 35. Batas plastis atau PL didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persen kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak-retak ketika digulung. Batas plastis dapat ditentukan dengan pengujian.
yang sederhana dengan cara menggulung sejumlah tanah dengan menggunakan tanah secara berulang menjadi elipsoidal. Kadar air contoh tanah yang mana tanah mulai terletak didefinisikan sebagai batas plastis. Indeks plastis adalah perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah, atau PI sama dengan LL dikurang PL. Indeks plastisitas adalah perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah, atau PI sama dengan LL dikurang PL. Indeks cair atau LI didefinisikan sebagai kadar air tanah asli relatif pada kedudukan plastis dan cair. Kadar air di mana perubahan volume suatu massa tanpa berhenti. Ketika kadar air pada tanah butiran halus berkurang di bawah batas plastis, penyusutan massa tanah berlanjut hingga batas susu tercapai. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10. Struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan komposisi partikel tanah dari lapisan terbawah hingga permukaan. Partikel ini terdiri dari pasir, debu, batuan kerikil, batuan padat, serta tanah liat dan terbentuk secara alami. Kondisi tersebut menyebabkan setiap kedalaman lapisan tanah memiliki bentuk, sifat, ukuran, dan komponen yang berbeda. Ada beberapa jenis-jenis struktur tanah, yaitu yang pertama, remah. Ciri-cirinya, tanah akan terlihat sangat berpori dan terasa sedikit lebih kering pada umumnya. Yang kedua, butiran. Ciri-cirinya, tanah berbentuk membulat dan memiliki banyak sisi berbeda. Ketiga, gumpalan membulat. Ciri-cirinya, tanah terlihat membentuk beberapa sudut membulat yang bisa dilihat dengan mudah. Keempat, gumpulan bersudut. Tanah yang memiliki sumbu vertikal dan horizontal yang sama panjang. Kelima, struktur tiang. Ciri-cirinya, tanah yang mempunyai sumbu vertikal yang lebih panjang daripada sumbu horizontal. Keenam, lempeng. Ciri-cirinya, tanah yang kondisi sumbu vertikal lebih pendek dari sumbu horizontal dan akan tampak seperti lempengan tanah. Struktur tanah terdiri dari dua, yaitu susunan geometrik partikel tanah dan gaya antar partikel. Untuk tanah berbutir kasar, gaya antar partikelnya sangat kecil sehingga diabaikan. Jadi, struktur tanahnya terdiri dari susunan geometrik partikel. Sedangkan tanah berbutir halus yang kohesif itu gaya antar partikelnya sangat dominan, sehingga struktur tanah kohesif terdiri dari susunan geometrik partikel tanah dan gaya antar partikel. Ada dua jenis tanah, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Untuk tanah berbutir kasar terdiri dari dua, yaitu kerikil dan pasir. Ukuran kerikil yaitu 4,8 mm, sedangkan ukuran pasir yaitu 0,075 mm. Tanah berbutir halus terdiri dari dua, yaitu lanau dan lempung, yang memiliki ukuran 0,002 mm. Untuk menentukan spesifik surface, digunakan rumus luas permukaan dibagi massa. Spesifik surface untuk tanah lempung berkisar antara 10 meter kuadrat per gram sampai 800 meter kuadrat per gram. Contohnya yaitu ada gambar A dan B. Jika pada gambar A, luas permukaannya yaitu 6 meter kuadrat, massa kubusnya yaitu 2000 kg atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 gram. Didapatkan spesifik surface-nya yaitu 3 dikali 10 min 6 meter kuadrat per gram. Untuk gambar B, luas permukaannya yaitu 6 cm kuadrat atau 6 dikali 10 min 4 meter kuadrat. Massa kubusnya 2 gram. Didapatkan spesifik surface-nya yaitu 3 dikali 10 min 4 meter kuadrat per gram. Baik, terima kasih atas partisipasinya terhadap presentasi mekanika tanah hari ini. Semoga yang kami jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari kami, saya sebagai moderator undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.